Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bicara soal kelucuan santri kalau sudah masuk waktu imsak. Ada yang masih asik merokok, ada yang bingung gelas kopinya masih separuh tapi sirine sudah bunyi. Ini penting saya jelaskan, mari kita bedah logikanya. Sebenarnya istilah imsak itu adalah bentuk ijtihad antara waktu mulai menahan dengan waktu subuh. Biasanya ada jeda sekitar 10 menit sebagai ihtiyati atau kehati-hatian. Supaya saat azan subuh berkumandang, posisi mulut kita sudah benar-benar bersih dari sisa makanan. Tapi santri sekarang itu pinter-pinter logikanya. Katanya kalau mau ihtiyati atau hati-hati ya sekalian saja sahur jam 3 lalu sikat gigi dan tahajud. Itu baru benar, tidak mepet-mepet. Tapi yang namanya manusia, sukanya yang mepet biar ada tantangannya sendiri. Secara hukum fikih, misalnya imsak jam 04.00 dan subuh jam 04.10. Hakikatnya, waktu boleh makan itu sampai masuknya subuh. Jadi jeda 10 menit itu adalah area pengaman ibarat pagar. Jangan sampai kita main-main tepat di pinggir jurang, nanti malah terpleset jatuh. Bayangkan kalau kita tidak pakai waktu imsak. Pas asik-asiknya mengunyah daging, tiba-tiba azan Allahu Akbar. Apa tidak bingung itu makanan mau ditelan atau dibuang? Kalau ditelan sudah masuk waktu haram makan, kalau dibuang sayang dagingnya mahal. Itulah gunanya imsak. Makanya ulama itu membuat ijtihad imsak sekitar 4-10 menit sebelum subuh. Tujuannya satu, supaya ibadah puasa kita sah secara yakin. Karena dalam ibadah keyakinan itu nomor satu. Lebih baik berhenti lebih awal daripada ragu-ragu apakah tadi sudah subuh atau belum. Ada lagi yang tanya, Gus, kalau sudah imsak terus saya kehausan gimana? Ya kalau secara hukum asli selama belum subuh ya boleh minum, tapi ya mbok jangan keterusan. Imsak itu peringatan, ayo leren, ayo berhenti. Jangan malah baru mulai buat mie instan pas sirine imsak. Standar di Indonesia memang sudah bagus ada jadwal imsakia. Tapi masalahnya kadang jam di masjid A sama masjid B beda-beda. Di masjid sini sudah imsak, di sana belum. Di sini sudah azan, di sana masih santai. Disinilah pentingnya kita punya prinsip kehati-hatian pribadi. Fikih itu sebenarnya memudahkan, bukan mempersulit. Tapi jangan juga meremehkan. Kalau kondisi normal, ya berhentilah saat imsak. Kecuali kalau kondisinya darurat, misal baru bangun pas imsak, ya silakan makan secukupnya dengan cepat sebelum azan subuh benar-benar berkumandang. Saya sering bilang, jadi orang itu jangan terlalu bebas tapi juga jangan terlalu kaku, tengah-tengah saja. Ikuti jadwal yang ada sebagai bentuk hormat pada ijtihad para ulama kita. Ulama bikin jadwal itu tidak sembarangan, mereka menghitung dengan ilmu falak yang matang. Ilmu itu memang jelimet. Menurut ulama, sifat muttaqin atau orang bertakwa itu kadang terlihat aneh bagi orang awam. Padahal mereka hanya ingin menjaga agar setetes air pun tidak merusak puasa yang sudah niat dijalankan sejak malam hari karena Allah Ta'ala. Sama halnya dengan doa. Kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah itu baik sekali. Meski kita sering salah logika, Allah tetap menyuruh kita minta kebaikan di dunia dan akhirat. Tidak boleh hanya minta dunia saja, itu namanya kurang pintar dalam berdoa. Kalau di tempat mustajab cuma minta harta atau urusan dunia, itu rugi. Gunakan kesempatan untuk minta keselamatan dari api neraka. Wa qina adzabannar. Karena inti dari semua ibadah, termasuk puasa dan sahur, adalah agar kita diakui sebagai hambanya yang selamat. Kembali ke soal sahur, makanan yang kita makan itu jadi energi untuk ibadah. Maka bacalah barik lana fima rozaqtana. Kita tidak pernah tahu, mungkin di antara makanan kita ada syubhatnya. Dengan doa dan mengikuti aturan waktu sahur, kita berharap semuanya berkah. Islam itu indah karena ada aturannya. Dari mulai mata terbuka untuk sahur sampai mata terpejam lagi, semua ada logikanya. Imsak mengajarkan kita disiplin dan menghargai waktu. Bukan sekadar menahan lapar, tapi menahan nafsu untuk selalu merasa masih ada waktu. Jadi mulai sekarang, kalau dengar suara sirine imsak di TV atau masjid, segera selesaikan urusan mulutnya, jangan malah nambah porsi. Hormati waktu pengaman itu agar puasa kita tidak compang-camping karena keraguan di waktu subuh yang tidak jelas kapan pastinya. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah. Ingat, puasa itu bukan cuma soal perut kosong, tapi soal ketaatan. Taat pada Allah juga taat pada ilmu yang sudah diajarkan oleh para ulama kita melalui kitab-kitab fikih yang sangat luar biasa detailnya. Mari kita manfaatkan sisa waktu Ramadan atau puasa lainnya dengan pemahaman yang benar. Ngaji itu penting.
supaya kita tidak salah paham dalam menjalankan perintah agama. Jangan sampai puasa semangat tapi dasar ilmunya tidak ada, kan malah jadi sia-sia nanti. Demikian penjelasan singkat soal logika imsak, semoga bisa dipahami dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Intinya ikuti jadwal, jaga hati dan perbanyak doa agar kita senantiasa dalam bimbingannya di setiap tarikan napas kita. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.